al-qiyamu ma'al qudrati. Rukun-rukun salat fardu yang kedua adalah berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri ma'al qudrah, berdiri dalam keadaan mampu beserta kemampuan untuk berdiri. Jadi kalau tidak mampu, ya tidak masalah, semampunya. Misalkan tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk mampunya, bisanya sholat duduk, ya sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, bisanya sholat sambil baring, tidak apa-apa sambil baring gitu. Dan sholat itu tidak pernah gugur kewajibannya selama kita dalam selama hayat masih dikandung badan istilahnya, ya tetap tidak ada sholat itu gugur. Harus tetap sholat selama akal kita, jiwa kita masih dalam kandung badan ini, tetap wajib sholat. Dalam kondisi apapun tetap wajib sholat. Sampai-sampai kalau misalkan sudah tidak bisa bergerak lagi, kelopak mata kita yang harus sholat dengan isyarah, ya, dengan isyarah. Bismillah, baiknya. Misalkan kelopak mata sudah nggak bisa, yang aktif cuman hatinya saja, sholat pakai hati, begitu. Cara ketika dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia harus sholat duduk. Sholatnya sambil duduk. Nah, ini yang sholat sambil duduk ini, yang paling afdol itu adalah duduk iftirash. Ngerti duduk iftirash? Duduk seperti tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Nah, ini duduknya yang paling afdol adalah duduk iftirash. Jadi kita duduk di kaki yang sebelah kiri, ya, dengan meletakkan bagian luar di lantai, ya, terus yang kanan ini ditegakkan, jari-jarinya ditempelkan di lantai. Tuh, kalau duduk iftirash yang paling afdal duduknya seperti itu. Namun sesuai kemampuannya, nanti prakteknya sesuai kemampuannya bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kalau tidak mampu duduk iftirash, ya tidak apa-apa, cari posisi yang terbaik, yang nyaman gitu. Tidak mampu ini contohnya seperti pusing, bisa dia kayak orang mabuk gitu. Kalau berdiri dia mau roboh begitu misalkan. Atau seperti contoh orang yang beser. Ngerti beser? Beser itu dia tidak kuat nahan, mau keluar terus kencingnya, tuh beser. Misalkan dalam posisi berdiri dia mau keluar terus itu kencingnya, maka kalau dalam keadaan duduk dia bisa nahan, ya sholat duduk, begitu. Tidak harus pusing. Pokoknya ketika ada kesulitan di saat berdiri, itu sudah bisa sholat duduk. Kalau sholat berdiri kadang bisa, kadang tidak, ya itu disesuaikan lah. Pokoknya misalkan mampunya berdiri cuman di rokaat awal atau rokaat sampai rokaat kedua, selebihnya tidak mampu, ya sudah, selebihnya itu sholat duduk gitu. Kemudian membaca takbiratul ihram. Penjelasannya sekarang, fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha
ayyakula Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang mampu ini harus mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Semua mampu ya, alhamdulillah santri Fatihatul Quran kalau cuman Allahu Akbar bisa semua. Jadi tidak boleh diganti yang lain. Fala yasihhu ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh diganti ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh. Meskipun Ar-Rahman juga merupakan bagian dari asma Allah. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada. Tidak boleh juga mendahulukan khabar daripada mubtada. Nih, kita sudah belajar nahwu sorof. Nahwu membahas tarkib-tarkib mubtada khabar. Allahu utawi Allah iku akbaru maha agung. Allahu adapun Allah itu akbar maha besar, maha agung. Dibalik itu khabarnya diletakkan di awal. Jadi akbarullahi, akbarullahu. Tidak boleh ya, khabarnya diletakkan di awal, mubtadanya di belakang. Akbarullah nggak boleh. Kemudian waman ajaza anin nutki. Sekarang bagi orang yang tidak mampu bagaimana? Tidak mampu bil arabiyah tarajjama bi ayyi lughatin sya'a. Tidak mampu membaca dengan bahasa Arab, maka dia boleh menterjemah dengan bahasa ajam, bahasa Tolaki, bahasa Bugis, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan seterusnya. Tidak bisa mengungkapkan Allahu Akbar, bisanya Allah Maha Besar. Bisa Allah Maha Besar. Kalau Bugisnya apa? Puang Tala. Allah Puang Tala gitu. Oh begitu, Puang Tala, Puang Tala. Kalau Tolakinya? Hah? Apa nih? Kita Tolaki kan nih? Nggak tahu. Kalau Sundanya? Ya sudah. Kemudian wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Tidak boleh berpindah pada zikir yang lain. Tidak mampu membaca Allahu Akbar, tidak boleh pindah pada zikir yang lain. Misalkan apa ya? Subhanallah misalkan. Mau takbir dengan ungkapan subhanallah atau apalah zikir-zikir yang lain. Itu enggak boleh. Bolehnya cuman menterjemah pada bahasa ajam, pada bahasa selain Arab. Menterjemah dari lafaz Allahu Akbar itu ya